Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah. Saya dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam di kelas BPIA angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang teknik disintetisasi sistematis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian dari teknik disintetisasi sistematis itu apa. Nah, teknik disintetisasi sistematis ini merupakan salah satu teknik yang dikembangkan oleh Hopi dengan menggunakan pendekatan behavioristik. Jadi, di mana perilaku neurotik itu merupakan ekspresi dari bentuk kecemasan. Nah, teknik disintetisasi sistematis ini merupakan salah satu teknik yang menggunakan prinsip classical conditioning, di mana nantinya dengan menggunakan teknik ini seseorang akan dibuat menjadi rileks dan akan dibuat untuk bisa memunculkan respon barunya terhadap stimulus yang diberikan yang berupa stimulus yang sama. Selain itu, pada dasarnya setiap manusia ini memiliki respon yang tidak baik yang dapat dimunculkan dalam keadaan atau dalam menghadapi situasi yang membuat dirinya tidak nyaman, seperti rasa kecemasan ataupun rasa ketakutan yang mengganggu dirinya ataupun mengganggu kegiatan aktivitas sehari-harinya. Sehingga teknik ini sangat perlu digunakan untuk bisa memunculkan respon baru bagi seseorang tersebut. Jadi, penerapan teknik disintetisasi sistematis ini yaitu dengan menggunakan pelatihan relaksasi terlebih dahulu yang akan dipandu ataupun akan diarahkan oleh seorang konselor ataupun seorang ahli kepada kliennya, sehingga nantinya klien akan berada dalam kondisi rileks dan nantinya klien tersebut akan diminta untuk bisa membayangkan kondisi yang memang membuat dirinya merasa tidak nyaman. Dengan begitu, klien tersebut akan diminta oleh konselor ataupun oleh seorang ahli untuk bisa memberikan atau memunculkan respon barunya terhadap stimulus yang diberikan yang berupa stimulus yang sama. Dengan begitu, teknik ini akan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan 3 tahapan. Jadi tahap pertama nanti akan dicoba pertama, jika memang klien tidak sanggup nanti akan dicoba tahap kedua dan begitu pun lanjut ke tahap ketiga. Nah, tujuan dari pemberian teknik disintetisasi sistematis ini yaitu untuk memberikan atau untuk memunculkan respon baru bagi si klien tersebut dalam menghadapi situasi yang menurutnya itu membuat dirinya tidak nyaman. Jadi dia dapat mengendalikan rasa ketakutan ataupun rasa kecemasannya sehingga dapat menghadapinya dengan keadaan yang lebih tenang. Nah, teknik disintetisasi sistematis ini juga memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat mengurangi rasa takut berlebih dan dapat mengendalikan dirinya agar lebih menghadapi segala sesuatunya dengan lebih tenang lagi, dan dapat mengurangi rasa sakit kepala yang ada dalam dirinya dan dapat menambah nafsu makan kembali. Nah, berikut akan digambarkan cara penerapan teknik disintetisasi sistematis seperti apa. Nah, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membantu Ica untuk bisa melawan atau menghadapi rasa ketakutan dan kecemasan yang ada pada diri Ica. Nah, sekarang Ica bisa ambil posisi Ica senyaman mungkin. Nah, apakah Ica lebih nyaman sekarang? Sekarang Ica bisa mengikuti apa yang saya katakan, gitu ya Ica. Sekarang Ica bisa mulai pejamkan mata Ica secara perlahan. Lalu Ica bisa tarik nafas dari hidung secara perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan dari mulut secara perlahan. Nah, kita ulangi lagi, tarik nafas dari hidung, tahan dan keluarkan dari mulut secara perlahan. Nah, sekarang Ica bisa mengikuti apa yang saya katakan. Ica bisa membayangkan bahwa Ica merupakan salah seorang yang sangat suka dan menyukai dunia pendidikan. Ica sangat suka dari dulu kalau misalnya disuruh pergi ke sekolah atau berangkat ke sekolah. Saat ini Ica memasuki dunia sekolah yang baru, yaitu SMP. Ica memasuki sekolah SMP yang baru dan bayangan Ica akan bertemu dengan teman-teman yang sangat baik. Namun ternyata itu semua di luar dugaan Ica. Ternyata sesampai di sekolah, Ica bertemu dengan kakak-kakak kelas yang sangat menyebalkan. Dia suka marah-marah, suka memalak teman Ica, termasuk Ica sendiri. Pada suatu ketika, Ica disamperin oleh kakak-kakak kelas tersebut. Dia menatap Ica dengan sangat tajam, lalu dia
Gitu. Ya udah. Ica bisa buka matanya secara perlahan. Buka, nggak apa-apa, matanya secara perlahan. Baik, sekarang Ica udah lebih enakan. Udah mulai lebih lega ya sekarang. Nah, sekarang kita lanjutin ya tahap keduanya. Ica bisa ambil posisi lagi yang menurut Ica nyaman. Kita lakukan relaksasi lagi ya. Ica bisa tarik nafas dari hidung secara perlahan, tahan dan hembuskan dari mulut secara perlahan. Kita ulangi sekali lagi. Tarik nafas dari hidung secara perlahan, tahan dan hembuskan dari mulut secara perlahan. Nah, Ica bisa pejamkan mata Ica sekarang. Nah, sekarang kita lanjut. Pada saat kakak-kakak Ica menghampiri Ica dan menatap Ica dengan sangat tajam, Ica pun sangat ketakutan. Ica berpikir, ingin apakah kakak kelas ini? Ternyata kakak-kakak kelas tersebut dia memalak Ica, meminta uang jajan Ica untuk diberikan kepadanya. Ica pun berusaha untuk menolaknya dengan sangat takut, dengan sangat perasaannya sangat takut. Namun Ica tidak bisa melawannya. Pada suatu ketika kakak-kakak kelas tersebut menghampiri Ica lagi dan dia memarahi Ica dengan sangat garang di depan banyak orang. Gimana? Ya udah, Ica bisa buka matanya lagi sekarang. Udah? Sekarang udah jauh lebih tenang atau bagaimana? Sekarang kita akan masuk tahap yang ketiga, Ica. Nah, Ica sekarang bisa ambil posisi dengan senyaman mungkin. Nah, Ica udah lebih nyaman sekarang. Nah, sekarang Ica bisa pejamkan mata Ica. Kita lakukan relaksasi lagi ya. Ica bisa tarik nafas pelan-pelan dari hidung, lalu tahan dan hembuskan dari mulut secara perlahan. Kita ulangi lagi, tarik nafas sebentar dari hidung secara perlahan, tahan dan hembuskan dari mulut secara perlahan. Nah, selanjutnya di sini coba Ica bayangkan bahwa kakak-kakak kelas itu datang menghampiri Ica dan memarahi Ica dengan sangat muka yang garang, dengan sangat muka yang menyeramkan dan membentak Ica di depan banyak orang. Ica pun sangat ketakutan dan sangat malu. Namun pada suatu ketika kakak-kakak kelas tersebut pun melakukan tindakan yang serupa kepada teman Ica di depan mata Ica sendiri. Lalu Ica pun rasanya ingin menolong teman Ica, namun Ica tidak berdaya. Namun pada suatu ketika Ica memberanikan diri untuk menyelamatkan teman Ica sendiri. Namun di sesi tersebut Ica malah dimarahi oleh kakak-kakak kelas tersebut karena Ica dianggap kejagoan. Langsung saja kakak-kakak kelas tersebut mendorong Ica dengan sangat keras sehingga Ica terjatuh dan memarahi Ica. Gimana? Udah, Ica bisa buka mata Ica. Sekarang tarik nafas dari hidung dulu, tahan dan hembuskan dari mulut secara perlahan. Nah, sekarang gimana perasaan Ica? Dan saya masih tetap berdebar, tetapi sekarang saya sudah lebih bisa mengendalikannya daripada yang sebelumnya.